Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang para pencari ilmu. Salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang melalui webinar ini. Mari kita manfaatkan kesempatan mencari ilmu untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Mari kita mulai. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan segala puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara virtual. Salawat tersalam, tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati kepada Bapak Danuyoto, selaku pemilik Bespat Network Academy, yang saya hormati juga kepada pemateri hebat pada hari ini, serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta pada webinar Ramadan hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat menginspirasi dan ilmu yang bermanfaat, serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Vanessa Sapitri, selaku host webinar pada siang kali ini. Lalu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang kali ini. Yang pertama di sini adalah pembukaan dan pembacaan doa. Yang kedua ada penyampaian materi. Dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Dan terakhir penutupan dengan pengenalan profil Bespat Network. Tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Alwiansyah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqu wan nasiril haq bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi aqwarihi wa miqrarihil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawan alaina fis sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma aljam anna haza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma walatat alfina wala minna saqiyan wala mahruman. Allahumma la sahla ila maja'al tahu sohla wa anta tas'alul hasna iza sita sahla. Rabbi sahra li sadri wa yasir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, juga Engkau jadikan sebuah kesulitan. Jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat
bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Jalil, Zat yang maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungi keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Zat yang maha pengampun. Kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami, dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, hingga ringanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Saudara Alwiansyah atas doanya. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang menarik yang berjudul Operational Solution yang akan disampaikan oleh Saudara Mas Ahmad Fatur Rahman. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand dan open mic atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik, kepada Saudara Mas Fatur, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih rekan-rekan dari tim Nespat Network. Selamat siang teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadiran eh, dalam webinar pada siang hari ini. Saya akan membahas topik AI atau Artificial Intelligence yang sangat relevan dalam dunia IT saat ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Oh, langsung saja di share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Danu Wiyotos selaku CEO dari Bestpat Network. Nah, pada hari ini saya akan membawakan materi yang sangat menarik yaitu AI atau Artificial Intelligence. Sebelum itu saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fatur Rahman, alamat Terara, Lombok Timur, Lombok, NTB, Nusa Tenggara Barat. Dan ini alamat domisili saya Cibodas, Tangerang, Banten. Nah, pendidikan formal saya itu di SMAN Negeri 1 Terara. Dan saya lagi non formal saya jadi anak pondok Bespat Work 2023 sampai sekarang. Nah, di sini ada blog saya faturrahman.blogspot.com dan ini juga ada email saya faturrahman 0517 @gmail.com. Langsung saja kita ke materi. Yang kita akan bahas pada siang hari ini yaitu AI. Nah, di sini ada overview-nya yaitu kita akan bahas yang pertama apa itu AI, sejarah AI, yang ketiga definisi AI,
Yang keempat, teknik dasar AI. Yang kelima, ada jenis-jenis dari AI. Dan keenam, manfaat penggunaan AI. Ketujuh, ada contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedelapan, tujuan AI. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan penggunaan AI. Ya, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu apa itu AI? Apa itu AI? AI adalah artificial intelligence simulasi atau simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lain, sehingga perangkat tersebut punya cara berpikir seperti manusia. Manusia seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Organisasi modern pada zaman sekarang mengumpulkan data dalam jumlah besar dari beragam sumber seperti sensor pintar, konten buatan manusia, alamat pemantauan, dan log system. Tujuan menggunakan AI adalah untuk menciptakan sistem belajar mandiri yang memperoleh makna dari kata. Kemudian AI, ia dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah baru dengan cara layaknya yang dilakukan manusia. Misalnya, teknologi AI dapat merespon percakapan manusia secara bermakna, membuat gambar dan teks asli, dan membuat keputusan berdasarkan input data waktu nyata. Nah, organisasi Anda dapat mengintegrasi kemampuan AI dalam aplikasi Anda untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mempercepat inovasi. Nah, kecerdasan buatan ini atau adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin untuk memsimulasikan kecerdasan manusia dan kemampuan memecahkan masalah dengan sendirinya yang atau dikombinasikan dengan teknologi. Misalnya sensor geolokasi, robotika, dan AI dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan atau intervensi manusia. Asisten digital, paduan GPS, kendaraan otonom, dan alat AI generatif seperti ChatGPT milik OpenAI. Hanyalah beberapa contoh AI dalam berita harian dan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bidang ilmu, kecerdasan buatan mencakup dan sering disebutkan bersama-sama dengan machine learning dan atau pembelajaran mendalam. Disiplin ilmu ini melibatkan perkembangan algoritma AI yang dimodelkan berdasarkan proses pengambilan keputusan otak manusia yang dapat belajar dari data yang tersedia dan membuat klarifikasi atau prediksi yang semakin akurat dari waktu ke waktu. Kecerdasan buatan ini telah melalui banyak siklus kehebohan, tetapi bahkan bagi mereka yang skeptis atau pemikiran GPT tampaknya mendarai titik balik. Terakhir kali AI generatif tampil sedemikian besar. Terobosannya adalah pada visi komputer, tetapi sekarang lompatan ke depan pada pemrosesan bahasa alami atau NLP. Saat ini AI generatif tidak hanya dapat mempelajari dan mensintetisasi manusia, tetapi juga tipe data lainnya, termasuk gambar video, kode perangkat lunak, dan bahkan struktur molekul. Banyak aplikasi untuk AI berkembang seperti setiap hari. Namun, seiring dengan maraknya penggunaan alat AI dalam bisnis, percakapan seputar AI bertanggung jawab menjadi sangat penting untuk mengetahui lebih lanjut tentang posisi IBM dalam masalah ini. Nah, mungkin
untuk penjelasan AI cuma sekian. Nanti kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu sejarah AI. Sejarah AI atau kecerdasan buat ini mencakup perkembangan konsep dan teknologi yang telah berlangsung secara selama beberapa dekade. Berikut mungkin sekarang kita jelaskan beberapa tonggak waktu penting dalam sejarah AI. Kita mulai perkembangan AI ini sangatlah pesat dari pada tahun awal penemuan AI itu 1000-an. Ide tentang mesin cerdas dapat ditelusuri kembali ke mitos dan filosofi kuno. Contohnya termasuk otonomaton mekanis dalam mitologi Yunani dan ide tentang pemikiran mesin dalam karya filsuf seperti René Descartes dan Thomas Hobbes. Nah, pada tahun 1900-an, 950-an, Alan Turing mengusulkan uji Turing sebagai cara untuk dapat menunjukkan kecerdasan setara dengan manusia. Dan pada tahun 1956, George Berkeley, Marvin Minsky, dan Natalie Horizon dan Claude Shannon menyelenggarakan publikasi yang di The Stanford College yang dianggap sebagai kelahiran resmi AI sebagai bidang penelitian. Istilah artificial intelligence diciptakan oleh John McCarthy. Nah, pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 1960-an, Joseph Merzelbaum menciptakan ELIZA. ELIZA ini adalah program komputer awal yang dapat mensimulasikan percakapan dengan manusia. Nah, perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1966 sampai 1972, SECI dikembangkan oleh SRI. SRI Internasional adalah robot mobile pertama yang menggunakan alasan logis untuk memecahkan masalah. Lanjut pada tahun selanjutnya, tahun 1970-an, perkembangan sistem pakar seperti Dendral ini untuk penganalisis kimia dan ada juga Bayesian untuk diagnosis medis, menunjukkan bahwa komputer dapat digunakan untuk mengatasi masalah khusus dalam domain tertentu. Dan lanjut lagi pada tahun 1980-an, di sini awal kejatuhannya AI, yaitu kekurangan hasil yang diharapkan dan pendanaan yang menyebabkan periode yang dikenal sebagai AI winter, di mana minat dan investasi dalam AI menurun. Tapi dengan adanya penelitian tentang jaringan saraf kembali mendapatkan perhatian sebagian besar karena karya dapat Rumhard Goverheiten dan Ronald J. Williams pada algoritma pembelajaran dan backpropagation. Pada tahun selanjutnya, tahun 1990-an, komputer catur IBM Deep Blue mengalahkan juara catur Garry Kasparov, menunjukkan kemampuan AI dalam permainan strategis yang kompleks. Dan lanjut lagi pada tahun 2000-an, AI makin berkembang. Kemajuan dalam pembelajaran mesin, khususnya teknik pembelajaran mendalam atau deep learning, mulai menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengenal gambar, pengenalan suara, dan pemrosesan bahasa alami. Lanjut ada peluncuran asisten virtual seperti Siri oleh Apple pada tahun 2011 menunjukkan kemampuan AI dalam memahami dan merespon perintah suara manusia. Pada tahun 2010, program AI AlphaGo dikembangkan
oleh DeepMind mengalahkan juara dunia Go, Lee Sedol, dalam serangkaian pertandingan menunjukkan kemampuan AI dalam permainan yang sangat kompleks. Dan di sini perkembangannya makinlah pesat untuk AI ini sendiri. Teknik pembelajaran mendalam yang menggunakan jaringan saraf tiruan menjadi sangat populer dan berhasil dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan gambar, pengenalan suara, dan pemrosesan bahasa alami. Dan pada tahun 2020-an, Pak, atau pada tahun-tahun ini, model-model AI generatif seperti GPT-3 oleh OpenAI menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menghasilkan teks mirip manusia yang menciptakan gambar dan bahkan video. Penggunaan AI dalam industri ia semakin diintegrasi dalam sebagai industri seperti kesehatan, keuangan, transportasi, manufaktur, meningkatkan efisiensi dan membuka peluang baru. Nah, mungkin untuk sejarah AI dalam perjalanan panjang dari konsep dan teori hingga aplikasi praktis yang mengubah cara kita hidup dan bekerja. Setiap dekade membawa terobosan baru yang mendorong batas-batas apa yang dapat dicapai oleh mesin tertentu. Nah, mungkin untuk sejarah AI sampai sana, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu definisi AI. Di sini kita jelaskan secara sederhana aja. Di sini ada definisi AI yang pertama, yaitu acting humanly, atau adalah sistem dapat bertindak seperti manusia. Dan kedua ada thinking humanly, sistem bisa berpikir layaknya manusia. Yang ketiga ada thinking rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan yang terakhir ada acting rationally, sistem yang sanggup bertindak dengan rasional. Kita akan lanjut ke poin yang keempat, yaitu teknik dasar AI. Teknik dasar AI yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pembelajaran mesin atau machine learning. Di sini ada banyak langkah-langkah dari machine learning tersebut. Di sini ada pertamanya pembelajaran terawasi atau supervised learning, yaitu dia lebih ke algoritma yang dilatih menggunakan dataset yang berlabel untuk memprediksi hasil atau klasifikasi. Contohnya adalah regresi linear atau pohon keputusan. Nah, yang kedua di sini ada step dari machine learning, yaitu pembelajaran yang tak terawasi atau supervised learning. Adalah algoritma yang mencari pola atau struktur dalam data tanpa panduan label. Contoh clustering, analisis komponen utama atau PCA. Di sini ada step yang ketiga, yaitu pembelajaran semi terawasi, yaitu semi-supervised learning. Kombinasi dari kata berlabel dan tidak berlabel untuk meningkatkan akurasi model. Dan yang terakhir itu adalah pembelajaran penguatan atau reinforcement learning, yaitu algoritma yang mempelajari melalui trial dan error untuk mengambil tindakan yang memaksimalkan penghargaan kumulatif. Contohnya yaitu dari hasilnya ada learning,
Dev Key, dan Network atau GGN. Yang kedua, ini ada jaringan saraf tiruan atau neural network. Neural network. Neural network ini juga ada beberapa step, yaitu ada dibagi ada 3. Yang pertama itu adalah jaringan saraf komputasional yang digunakan terutama untuk pengenalan gambar dan analisis visual. Contohnya yaitu klasifikasi gambar dan deteksi objek. Dan di sini ada juga jaringan saraf rekuren cocok untuk data berurutan seperti teks atau sinyal. Contohnya yaitu analisis sentimen dan penerjemahan bahasa. Dan yang ketiga ada long short-term memory atau LSTM, varian dari RRM yang dapat menangani masalah vanishing gradient, cocok untuk dan mengeksekusi sekuensial yang panjang. Nah, kita lanjut poin yang ketiga, pemrosesan bahasa alami atau natural language processing atau NLP. Pemrosesan bahasa alami ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu analisis sentimen atau menilai sikap atau perasaan dalam teks. Contoh analisis ulasan produk. Yang kedua ada pengenalan entitas bernama name entity recognition NER. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi entitas dalam teks seperti nama orang, tempat, dan organisasi. Dan ada penerjemahan mesin atau mesin translate. Dia menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Contoh Google Translate. Dan ada juga model bahasa generatif yang menghasilkan teks yang koheren dan alami. Contoh ChatGPT dan BERT. Kita lanjut ke 4, ada sistem pakar atau expert system. Dia juga menggunakan basis pengetahuan dan aturan inferensi untuk membuat keputusan atau memberikan saran dalam domain tertentu. Contohnya sistem pakar medis. Yang poin kelima ada algoritma genetika. Ia menggunakan mekanisme seleksi alam dan genetika untuk menemukan solusi optimal atau mendekati optimal dalam masalah optimasi. Contohnya optimasi parameter model. Dan di sini ada yang keenam, ada logika Puyi. Dia menggunakan logika dengan nilai kebenaran yang dapat berubah-ubah, tidak hanya benar atau salah. Untuk menangani ketidakpastian kompleksitas dalam pengambilan keputusan, di sini ada contohnya yaitu pengendalian suhu otomatis. Dan yang ketujuh ada pengolahan citra dan visi komputer. Dia menggunakan teknik untuk analisis dan interpretasi gambar digital dan video untuk ekstrasi informasi. Contohnya deteksi wajah dan segmentasi gambar. Yang ketujuh ada pengolahan citra dan visi komputer. Ia menggunakan teknik untuk menganalisis dan interferensi gambar digital dan video untuk ekstraksi informasi. Contoh deteksi wajah dan segmentasi gambar. Ini ada yang ke-8, pencarian dan optimasi.
Ia menggunakan teknik pencarian yang menggunakan informasi tambahan untuk menemukan solusi lebih cepat. Contohnya algoritma Grady. Dan ada juga algoritma optimasi atau metode yang menemukan solusi optimal atau mendekati optimal dalam berbagai masalah. Contoh optimasi berbasis gradient algoritma genetika. Dan yang terakhir, atau yang ke-9, pemrograman logika. Pemrograman logika ini menggunakan logika formal untuk memecahkan masalah atau informasi. Contoh prolog sistem berbasis aturan. Setiap teknik ini memiliki kegunaan dan aplikasi tertentu yang bervariasi tergantung pada masalah yang ingin diselesaikan dan data yang tersedia. Memahami dan menguasai teknik-teknik dasar ini adalah langkah penting dan mengembangkan aplikasi AI yang efektif dan inovatif. Nah, itu yang terakhir. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu kita akan menjelaskan jenis-jenis AI. Di sini ada 4 jenis ya, 4 jenis AI. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang reaktif mesin. Ketahui reaktif mesin adalah jenis artificial intelligence dengan kemampuan paling dasar. Sesuai namanya, teknologi kecerdasan buatan ini mampu merespon tindakan tapi tidak bisa menyimpan memori atau belajar dari pengalaman masa lalu. Dengan kata lain, teknologi AI ini tidak mengembangkan fungsionalitasnya serta hanya bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan yang sifatnya lebih spesifik. Salah satu contoh reaktif mesin AI adalah Deep Blue, program permainan catur milik IBM yang pernah mengalahkan juara catur dunia. Machine learning ini mampu mengidentifikasikan bidak di papan catur yang bisa memprediksi pergerakan lawan hingga mengkalkulasi langkah yang harus ia ambil berikutnya, sehingga ia bisa memenangkan pertandingan melawan juara dunia catur. Lanjut, poin kedua yaitu limit memori. Jenis kecerdasan buatan berikutnya adalah limit memori. Berbeda dengan reaktif mesin, limit memori mampu menyimpan memori dan mendapatkan pengalaman sebelumnya dan mempertimbangkan keputusan di masa mendatang. Artinya, semakin banyak ia mempelajari data, keputusan yang dihasilkannya jadi semakin akurat. Salah satu contoh penggunaan limit memori pada artificial intelligence adalah mobil tanpa pengemudi atau self-driving cars. Teknologi AI mampu mengobservasi kecepatan, pergerakan mobil maupun hal lain yang ditemui di jalan. Berkatnya, mobil tanpa pengemudi pun tetap bisa menentukan kapan harus berbelok, menyalip, mengerem, semuanya tanpa campur tangan manusia. Nah, yang ketiga, theory of mind. Theory of mind adalah jenis artificial intelligence yang ini masih belum eksis pun demikian. Anda wajib tahu bahwa teknologi kecerdasan buatan ini memang akan dikembangkan. Nantinya theory of mind tidak hanya bisa meniru cara manusia, tidak hanya meniru demikian akan dikembangkan. Tidak hanya bisa meniru cara manusia berpikir, tapi juga memiliki kecerdasan sosial emosional serupa.
hingga AI jenis ini bisa berinteraksi dan memahami emosi dan perilaku manusia. Yang keempat ada self-awareness. Layaknya teori of mind, self-awareness juga merupakan teknologi AI yang belum hadir di masa sekarang. Namun dibanding teori of mind, self-awareness artificial intelligence ini jauh lebih canggih. Sebab tak hanya kecerdasan emosionalnya yang sangat mirip, self-awareness juga tingkat kesadaran seperti manusia seutuhnya. Oh iya, jika Anda sulit membayangkan teori of mind dan self-awareness AI, bisa Anda temukan ketika menonton film-film fiksi ilmiah, entah itu sebagai asisten virtual maupun robot interaktif. Dan ada beberapa contohnya seperti virtual asisten di film Hearts atau Jarvis dari trilogi film Iron. Mungkin itu jenis-jenis AI ya. Kita lanjut ke poin berikutnya yaitu manfaat penggunaan AI. Ini kita akan menjelaskan manfaat penggunaan AI. Yang pertama itu ada efisien operasional. AI ini dapat mengoptimasikan tugas-tugas rutin dan berulang, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Dengan mengoptimasikan proses dan mengoptimalkan operasi, AI dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Nah, yang kedua ada peningkatan keputusan. Dia bisa meningkatkan keputusan dengan cara adanya analisis data. AI mampu menganalisis sejumlah besar data dengan cepat dan akurat, membantu organisasi membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang relevan. Nah, dan AI ini juga dapat memprediksi dan proyeksi. Algoritma belajarnya mesin ini dapat memprediksi tren dan hasil masa depan, memungkinkan perencanaan yang lebih baik dan mitigasi risiko. Nah, poin yang ketiga, personalisasi. AI ini dapat menyesuaikan rekomendasi produk konten dan layanan berdasarkan preferensi individu, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pelanggan. Dan juga bisa pemasaran dan bisa untuk penargetan. AI memungkinkan pemasaran yang lebih efektif dengan menyasar audiens yang tepat dengan pesan yang dipersonalisasi. Nah, lanjut poin keempat, ada peningkatan layanan pelanggan. Chatbot dan asisten virtual atau power chatbot dan asisten virtual memberikan dukungan pelanggan 24/7, menjawab pertanyaan umum dan menyelesaikan masalah dengan cepat. AI dapat menganalisis umpan balik pelanggan untuk memahami sentimen dan meningkatkan layanan. Lanjut poin kelima, inovasi dalam kesehatan. Diagnosa dan pengobatan sudah dibantu dengan AI dalam mendiagnosis penyakit dengan akurat dan merekomendasikan rencana pengobatan yang optimal. Dan AI juga mempercepat proses penemuan obat dengan menganalisis data biologis dan kimia untuk menemukan kandidat obat baru. Lanjut, keamanan dan pengawasan. AI dapat mendeteksi aktivitas penipuan
dan transaksi keuangan dengan menganalisis pola transaksi yang mencurigakan. Dan AI juga udah melingkupi keamanan cyber. Dia juga membantu dalam mengidentifikasi dan merespon ancaman keamanan cyber secara real time. Yang ketujuh, transportasi dan logistik. Di sini ada kendaraan otonom. AI juga menggunakan dalam pengembangan mobil self-driving yang dapat meningkatkan keselamatan di jalan dan mengurangi kemacetan. Dan dia juga bisa mengoptimasi rute. AI membantu dalam merencanakan rute yang paling efisien untuk pengiriman dan transportasi, mengurangi waktu perjalanan dan konsumsi bahan bakar. Lanjut ke poin 8 yaitu peningkatan produksi manufaktur. AI juga dapat membantu pemeliharaan prediktif dan dapat memprediksi kegagalan mesin dan peralatan sebelum terjadi, mengurangi downtime dan biaya perbaikan. Dan dapat juga robot AI dapat digunakan dalam pemrosesan manufaktur untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi produk. Lanjut ke poin 9. Pendidikan dan pembelajaran. Pelajaran yang dipersonalisasi oleh AI dapat menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing siswa. AI ini sangat membantu dalam kegiatan belajar, tergantung dari siswa-siswanya bisa untuk memanfaatkan AI-nya. AI dapat membantu guru juga dalam menilai dan memberikan umpan balik kepada siswa secara lebih efisien. Lanjut, manfaat penggunaan AI di sini yang ke-10 yaitu riset dan pengembangan. Dan penelitian ilmiah, AI membantu peneliti dalam menganalisis data kompleks, membuat penemuan baru, dan mengembangkan teknologi baru. Dengan beberapa bagai manfaat AI ini, AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup, mempercepat inovasi, dan memberikan solusi untuk tantangan global di berbagai sektor. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu untuk menerapkan AI dan kehidupan sehari-hari. Yaitu pertama, membuat konten. AI bisa dapat memanfaatkan untuk membuat berbagai jenis konten. Menggunakan AI, Anda bisa menghemat banyak waktu dan upaya untuk diperlukan dalam proses kreatif. Contohnya saja, Anda bisa membuat konten dengan ChatGPT untuk website, media sosial, atau YouTube. Selain ChatGPT, masih ada banyak tool AI yang bisa membantu Anda dalam hal ini. Apabila menekuni bidang visual, Anda bisa menggunakan sejumlah website AI untuk membuat gambar yang bisa digunakan untuk membuat foto produk, membuat logo, atau proyek desain visual lainnya. Nah, lanjut ke poin 2, yaitu pembuatan website. Contoh penerapan artificial intelligence yang kedua yaitu untuk membangun website. Caranya dengan memanfaatkan tool berbasis AI yang telah populer seperti ChatGPT atau AI website builder. Untuk membuat website dengan ChatGPT, Anda cukup menyiapkan hosting untuk website.
Anda bisa menggunakan layanan hosting khusus WordPress. Kemudian Anda bisa menulis pesan di ChatGPT untuk membuatkan kerangka website sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, Anda juga bisa bertanya tema yang cocok untuk Anda dengan website yang tengah ditonton. Contohnya, meski hasil akhirnya masih sederhana, tapi penggunaan tools AI ini bisa sedikit memudahkan Anda untuk membuat website WordPress. Apabila ingin tahu lebih lanjut bagaimana AI bisa membantu Anda meraih sukses online lebih cepat menggunakan website, silakan saja untuk membantu dan menggunakan AI untuk membuat website. Nah, yang ketiga ada layanan pelanggan. Yang ketiga, layanan pelanggan. Contoh dari artificial intelligence selanjutnya adalah penggunaan layanan pelanggan virtual seperti chatbot. Bagi yang belum tahu, chatbot adalah program komputer yang bisa mensimulasikan percakapan manusia. Chatbot ini bisa memahami percakapan Anda serta memberikan jawaban yang tepat dan relevan. Mengingat fungsinya, chatbot banyak dipakai di e-commerce, marketplace, maupun sosial media lainnya. Nah, yang keempat ini juga berkaitan dengan yang tadi kayak seperti e-commerce dan bidang e-commerce dan marketplace maupun sosial lainnya. Poin keempat adalah iklan dan rekomendasi produk. Pasti Anda pernah mencari informasi tentang suatu produk di Google. Nah, apakah Anda sadar kalau iklan atau rekomendasi produk yang muncul baik di berbagai platform bisa saja berkaitan dengan produk yang Anda cari. Ternyata hal ini merupakan penerapan dari kecerdasan buatan. Ketika Anda menjelajahi sesuatu di internet, maka sistem akan menyimpan data Anda. Nantinya AI akan memproses data Anda sehingga menghasilkan iklan online dan rekomendasi produk berdasarkan data pencarian Anda. Hal ini dipercaya dapat meningkatkan customer experience ketika belanja virtual. Sebab produk atau layanan yang muncul di hadapan Anda dipastikan sesuai dengan preferensi Anda. Lanjut ke poin selanjutnya, poin kelima, asisten virtual dan IoT. Berikut penerapan kecerdasan buatan yang bisa Anda temukan di berbagai software asisten virtual seperti Google Assistant atau Apple Siri. Fitur AI paling menonjol di aplikasi ini adalah kemampuan mengenali suara serta belajar dari interaksi Anda. Selain virtual assistant perangkat IoT atau Internet of Things juga banyak menerapkan AI. Salah satu contoh penerapan IoT adalah jam tangan pintar atau smartwatch yang dapat memantau tekanan darah, denyut jantung. Dari situ, pengguna bisa mendapatkan rekomendasi sesuai dengan kondisi tubuh saat ini. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu poin ke-6, yaitu hiburan. Nah, Anda bermain-main dengan filter kamera di aplikasi sosial media? Mungkin sifat sebagai mungkin sifatnya sebagai hiburan. Ternyata bukan bukan cuma itu saja. Karena merupakan itu juga pun merupakan penerapan algoritma dari fitur AI. Teknologi semacam ini disebut dengan algoritma
augmented reality atau AR. Bagi yang belum tahu, ini adalah turunan dari AI yang membawa elemen virtual ke dunia nyata. AR memanfaatkan sensor gerak, kamera, dan algoritma pemrosesan gambar untuk dapat bekerja. Mirip dengan turunan AI yang lain, augmented reality ini juga perlu dilatih dengan data agar bisa membedakan wajah dengan objek lain. Tentu saja masih banyak contoh artificial intelligence di luar sana. Dan machine learning adalah salah satunya. Anda pasti sudah mendengar istilah machine learning. Tadi saya jelaskan dari awal ya. Oke, untuk kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, ini poin selanjutnya yaitu tujuan AI. Di sini ada 10 tujuan dari AI. Yang pertama itu otomatisasi tugas dan proses. Mengoptimasikan tugas-tugas rutin dan berulang untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam mengurangi biaya dan membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan dengan lebih sedikit kesalahan. Yang kedua, peningkatan keputusan. Ada analisis data yang menganalisis jumlah besar data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang berguna. Dan pengambilan keputusan yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berdasarkan informasi yang menggunakan model prediktif dan analisis data. Nah, poin ketiga ada personalisasi layanan dan produk. Itu pengalaman pelanggan yang menyediakan layanan untuk merekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi dan perilaku pengguna. Dan juga pemasaran yang meningkatkan efektivitas pemasaran dengan menyasar audiens yang tepat dengan pesan yang disesuaikan. Dan AI juga yang poin keempat ada inovasi teknologi dan penemuan. AI juga banyak penemuan baru yang membantu dalam penemuan obat baru, inovasi teknologi dan penelitian ilmiah. Dan AI juga berkembang dengan pengembangan produk. Dia juga mempercepat pengembangan produk baru dengan menggunakan simulasi model AI. Dan poin kelima yaitu peningkatan kualitas hidup. Itu kesehatan yang meningkatkan diagnosis dan perawatan medis serta membantu dalam penemuan obat dan terapi baru. Dalam bidang pendidikan, ia juga menyediakan pembelajaran yang dipersonalisasi dan alat bantu pengajaran untuk meningkatkan hasil pendidikan. Lanjut poin ke-6 yaitu keamanan dan keandalan. Keamanan dan keandalan AI ini sangatlah penting. Dia juga bisa mendeteksi penipuan. Dia mengidentifikasi dan mencegah aktivitas penipuan dalam berbagai sektor seperti keuangan dan e-commerce. Dan juga melingkupi keamanan cyber, mendeteksi dan memproses ancaman keamanan cyber dengan cepat dan efisien. Yang ketujuh, ada mobilitas dan transportasi. Dari kendaraan otonom yang mengembangkan mobil self-driving untuk meningkatkan keselamatan berkendara.
dan mengurangi kemacetan. Dan juga bisa mengoptimasi rute dan merencanakan tujuan yang paling efisien untuk pengiriman dan transportasi. Dan mengurangi waktu perjalanan dan konsumsi bahan bakar. Dan yang ke-8, interaksi manusia dan mesin. AI ini juga meningkatkan interaksi antara manusia dan mesin melalui teknologi seperti chatbot, asisten virtual, dan antar muka suara. Dan pemrosesan bahasa alami yang mengembangkan sistem yang dapat memahami dan merespon bahasa alami manusia secara efektif. Yang ke-9, AI juga dapat memecahkan masalah yang kompleks dengan cara algoritma optimasi yang menyelesaikan masalah dengan optimasi yang kompleks dalam berbagai bidang seperti logistik, keuangan, dan manufaktur. Yang ke-9 simulasi dan prediksi yang menggunakan model AI untuk mensimulasikan skenario masa depan dan bisa membuat prediksi yang akurat. Yang ke-10 ada pemberdayaan manusia. Pendukung keputusan yang menyediakan alat dan sistem yang mendukung manusia dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan lebih cepat. Dan juga bisa meningkatkan kreativitas, membantu manusia dalam proses kreatif seperti desain, penulisan, dan seni dengan menyediakan informasi dan ide baru. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, AI berpotensi untuk membawa perubahan positif yang signifikan dalam berbagai kehidupan dan industri, dan meningkatkan efisiensi, kreativitas, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Itu adalah tujuan-tujuan dari AI ini sendiri ya. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan penggunaan AI. Di sini ada kelebihan penggunaan AI, yaitu meningkatkan produktivitas kerja. 2, minimalkan kesalahan manusia atau human error. Yang ketiga, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu. Yang keempat, mampu menciptakan hasil kerja yang konsisten. Dan kelima juga mampu bekerja selama 24/7 tanpa henti. Nah, itu kelebihan keluar dari penggunaannya ya. Maka AI ini sangatlah berpengaruh pada masa sekarang. Dia bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan pada saat ini. Nah, ini ada kekurangan penggunaan AI. Dia masih bergantung pada data minim. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, mengerjakan hasil yang maksimal. Yang kedua ada pengembangan AI pengembangan AI membutuhkan biaya yang mahal. Yang ketiga, kekurangan dari penggunaan AI ini adalah belum bisa mengerjakan berapa hal dari aspek yang berbeda. Nah, yang keempat ada tenaga ahli manusia untuk mengembangkan proyek kecerdasan buatan belum banyak. Makanya kalau kita ingin tidak digantikan kerjaan kita oleh AI, maka kita harus bisa menggunakan AI dan bisa memanfaatkannya. Nah, sini ada prediksi masa depan teknologi dengan AI atau artificial intelligence dalam bidang ilmu teknologi. Prediksi masa depan teknologi dengan AI atau artificial intelligence adalah bidang ilmu teknologi yang pengembangannya membutuhkan sumber daya besar
baik itu dari segi biaya, tenaga ahli manusia, maupun tingkat kerumitan teknologi di baliknya. Itulah mengapa perkembangan AI saat ini masih berada di generasi kedua, yaitu limit memori. Belum ada produk kecerdasan buatan dari kategori theory of mind maupun self-awareness AI yang bisa dinikmati publik. Pun demikian, dengan pesatnya kemajuan teknologi yang tersedia, artificial intelligence punya masa depan yang cerah dan bisa dimanfaatkan dengan skala lebih luas di berbagai industri hingga beberapa dekade ke depan. Makanya kita harus bisa menguasai AI dan bisa memanfaatkannya. Dengan AI pekerjaan yang kita lakukan sekarang bisa lebih gampang. Dengan banyaknya tool AI, kita juga bisa mengembangkan inovasi dan kreatif kita sendiri. Jadi, untuk AI ini sangatlah bermanfaat. Siapkah Anda dengan era kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI? Adalah bukti inovasi teknologi yang sudah sampai di tahap mendekati kemampuan manusia. Di artikel ini Anda sudah mempelajari tren AI di masa depan. Nah, meskipun di artikel ini dapat kita mempelajari apa itu AI, contoh menerapkan artificial intelligence sampai prediksi AI di masa depan. Nah, meskipun tujuannya diciptakannya artificial intelligence adalah untuk meniru cara berpikir manusia, Anda sebaiknya tidak perlu khawatir teknologi AI menggantikan peran Anda di kehidupan hari-harinya. Sebaliknya, Anda bisa memanfaatkan kecerdasan buat memudahkan pekerjaan Anda menghasilkan sesuatu secara lebih efektif. Maka AI tersebut tidaklah lebih pintar dari kita, karena AI adalah buatan dari manusia. Sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengisi waktu pada hari ini. Nah, hari ini juga bertepatan dengan hari terakhir kita berpuasa. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Dan saya akan serahkan kembali lagi ke moderator. Silakan. Luar biasa, terima kasih kepada Saudara Mas Fatur atas pemaparan materi yang sangat menarik dan menginspirasi. Tanpa terasa, kita akan sampai pada penghujung acara. Untuk itu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand lalu open mic atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya, saya persilakan untuk bertanya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, mari kita lanjutkan ke acara penutup, yaitu pengenalan profil Bestpat Network yang akan dibawakan oleh Saudari Reina Murfilusia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salamun ala badu. Perkenalkan, nama saya Reina Marfia. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan Bestpat Network, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Di sini ada table of content, atau saya akan memperkenalkan Bestpat Network, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Di sini ada about company atau tentang Bestpat Network. Selanjutnya ada visi mission atau visi misi dari perusahaan Bestpat ini. Selanjutnya keahlian kami, our facilities. Selanjutnya our service, layanan yang kami layani. Selanjutnya why house us, kenapa harus memilih kami. Selanjutnya supported brand dan klien kami. Selanjutnya our team certification, tim yang sudah bersertifikasi.
pada perusahaan kami, selanjutnya contact us atau hubungi kami. Bestpat Network didirikan pada tahun 2016 dan sejak saat itu kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang andal. Dengan semangat working with passion, kami didukung oleh tim teknis yang muda, berpengalaman, dan energik. Kami siap menangani berbagai proyek dengan standar tinggi tanpa mengorbankan kualitas kami. Kami telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta dalam berbagai layanan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan jaringan dan infrastruktur IT. Selanjutnya ada visi misi kami. Visi kami menyediakan solusi IT terkemuka yang berorientasi pada inovasi, keandalan, dan kepuasan pelanggan, serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di tingkat nasional dan internasional. Adapun tujuan kami memberikan solusi IT terbaik dalam data center, networking security, IT training, dan IT consulting. Yang kedua, mengutamakan kualitas dan profesionalisme dalam semua layanan kami. Selanjutnya, mendukung pengembangan SDM IT melalui program pelatihan bersertifikasi. Yang keempat, building client trust by atau membangun kepercayaan klien dengan solusi yang sesuai kebutuhan bisnis mereka. Dan yang terakhir ini, develop atau mengembangkan tim yang kompeten dan siap menghadapi tantangan teknologi. Selanjutnya, core facility atau keahlian utama yang kami miliki di Bestpat Network yang memungkinkan kami untuk memberikan solusi IT menyeluruh untuk setiap kebutuhan perusahaan Anda. Yang pertama ada komputer network, atau kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer melalui networking, mulai dari desain hingga implementasi untuk memastikan konektivitas yang stabil dan efisien di seluruh organisasi Anda. Solusi kami memungkinkan Anda untuk mendukung operasional yang lebih cepat. Selanjutnya, network cabling. Kami juga ahli dalam pemasangan kabel jaringan, yang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT Anda dapat mendukung kecepatan dan kestabilan jaringan. Pemasangan kabel yang rapi dan terstruktur dengan baik akan mengoptimalkan kinerja jaringan Anda. Selanjutnya, cybersecurity. Keamanan siber merupakan prioritas utama kami. Dengan solusi keamanan siber yang kami tawarkan, kami melindungi data dan sistem Anda dari berbagai ancaman seperti malware, serangan hacker, dan kebocoran data. Kami bekerja untuk memastikan bahwa semua informasi perusahaan Anda tetap aman. Selanjutnya ada bidang data center. Kami menyediakan solusi data center yang dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efisien. Kami membantu merancang dan mengelola data center yang dapat mendukung kebutuhan bisnis Anda dengan kapasitas besar dan kemampuan skalabilitas. Layanan terintegrasi atau one-stop solution. Kami menawarkan berbagai layanan yang dapat membantu Anda dari mulai desain and sampai planning, consulting, implementation, hingga training, serta mendukung berkelanjutan melalui support and maintenance and supply material. Dengan keahlian di bidang ini, kami Bestpat Network siap menyediakan solusi one-stop solution yang akan membantu mengoptimalkan infrastruktur IT perusahaan Anda. Selanjutnya ada our service. Layanan utama yang kami tawarkan di perusahaan Bestpat ini mencakup solusi IT yang menyeluruh dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan Anda. Yang pertama ada consulting, yang kedua ada training, yang ketiga implementasi, yang keempat managed service, dan yang terakhir outsourcing.
Nah, di sini ada consulting. Kami bertujuan untuk konsulting ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan nasihat ahli pada perusahaan Anda dalam berbagai hal perencanaan, desain, implementasi, infrastruktur IT yang optimal. Kami membantu Anda dalam merancang solusi yang sesuai dengan tujuan bisnis dan memastikan bahwa teknologi yang dipilih dapat mendukung pertumbuhan bisnis Anda secara berkelanjutan. Di sini ada data tertulis mengenai perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami. Yang pertama di sini ada Urban, selanjutnya ada Kominfo, terus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan EPI, dan yang terakhir Kominfo. Nah, di sini ada perusahaan-perusahaan yang tertera yang sudah bekerja sama dengan kami. Yang pertama, sertifikasi desain data center, klarifikasi teknis, laporan antar, JIF, Kominfo, Basic Engineer Design, dan KMHN IKN. Nah, di sini ada training atau penyedia berbagai program pelatihan bersertifikasi untuk mengembangkan keterampilan kerja Anda. Pelatihan yang kami tawarkan meliputi berbagai topik seperti segment routing, MPLS, mikrotik, dan CCIE, SP yang diadakan di berbagai lokasi internasional seperti Singapura. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks. Selanjutnya ada implementation and managed service. Layanan implementasi kami memastikan bahwa solusi IT yang telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda dapat diimplementasikan dengan lancar. Kami bekerja dengan tim yang berpengalaman untuk memastikan bahwa setiap proyek terlaksana dengan kualitas dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Managed service, kami menyediakan pengelolaan sistem IT secara berkelanjutan. Layanan ini memastikan bahwa infrastruktur IT Anda tetap berfungsi dengan optimal dan bebas dari masalah sehingga Anda dapat berfokus pada pengembangan bisnis Anda tanpa harus khawatir tentang masalah teknis. Selanjutnya, outsourcing. Kami juga menawarkan layanan outsourcing di mana kami menyediakan tenaga ahli untuk mendukung proyek-proyek IT Anda. Layanan dapat mencakup perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan, serta memberikan dukungan ahli sesuai kebutuhan perusahaan Anda. Dengan layanan-layanan tersebut, kami di Best Path Network berkomitmen untuk memberikan solusi IT yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap klien. Selanjutnya, why choose us? Kenapa harus memilih kami? Karena kami sudah berpengalaman sejak 2016, kami telah menangani berbagai proyek IT skala besar, solusi yang disesuaikan. Setiap bisnis memiliki kebutuhan unik dan kami menghadirkan solusi yang optimal sesuai kebutuhan Anda. Selanjutnya ada combining deep atau teknologi terkini, menggabungkan praktik terbaik global dengan pemahaman lokal untuk memberikan solusi inovatif. Selanjutnya, or proven tech atau kepercayaan klien. Kami telah dipercaya oleh banyak instansi pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta. Nah, di sini ada leading global vendor atau brand dan klien kami. Kami bekerja sama dengan berbagai vendor teknologi global serta dipercaya oleh banyak instansi pemerintah dan perusahaan swasta untuk menangani proyek kami. Nah, di sini ada perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami. Ada Fortinet, Mikrotik, H3C, Juniper, Wizi, Cisco, dan Huawei. Selanjutnya, perusahaan pemerintah BUMN yang bekerja sama dengan kami ada
TIK Polri, Mabes Polri, Kominfo, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pertamina, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Unfailing or Expertise, Telkom Indonesia, By Telkom Indonesia, Bank Indonesia, Imigrasi, ASPE, PLN, BNPB, PTN, dan DJP. Pokoknya ini perusahaan-perusahaan yang sudah tertera ya. Selanjutnya, di sini ada company and private institution atau perusahaan swasta yang bekerja sama dengan kami. Ada CFLD, Watson, KPI, Alto, Stage, Mijutsu, Fujitsu, Nera, Sisindo, PEI, Telektor Funds, Dana, Ebera, dan lain sebagainya. Adapun our team certification atau tim kami yang terdiri dari profesional bersertifikasi yang siap memberikan solusi terbaik untuk berbagai kebutuhan bisnis dan pemerintahan. Di sini ada sertifikasi yang sudah dimiliki oleh tim kami. Ada Cisco sertifikasi CCNI, CyberOps, CCNP, CCDP, CCNP, CCEA, Fortinet sertifikat fundamental, Fortinet NSA exam, Fortinet Certificate Associated, Juniper, CCST, CNI, MTI, HT, dan H3C Mikrotik, MTCNI, MTCRE, MTCNET. Selanjutnya di sini ada Let's Connect with Us. Bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut mengenai layanan kami, Anda bisa menghubungi kami melalui website kami di www.bestpartnetwork.com. Selanjutnya ada pun Gmail kami info_bestpartnetwork.com. Selanjutnya, jika Anda ingin mengenal lebih lanjut dan lebih dalam, boleh datangi kami di alamat kami Jalan Dombok 2, nomor 154, Perumnas 1, Kota Tangerang, Indonesia. Adapun di sini buku yang bisa teman sekalian baca untuk membantu Anda yang sedang dan ingin memahami mengenai OSPF. Apa sih itu OSPF dan bagaimana sih implementasi penerapannya? Nah, teman-teman ini tuh bisa membantu kita memandu belajar mengenai OSPF di dalam buku yang kita keluarkan ini. Tidak hanya berisi teori, tapi juga berisi panduan implementasinya ya. Selanjutnya ada buku segmen routing. Nah, buku segmen routing MPLS ini, pada buku ini Anda bisa memahami teori sekaligus berisi panduan implementasi lengkap untuk segmen routing MPLS. Selanjutnya ada buku CCNI. Nah, yang terakhir di sini ada buku mengenai pelatihan atau panduan pelatihan berisi soal-soal dan latihan untuk mengasah keterampilan dalam mengerjakan tugas-tugas jaringan komputer. Buku ini direkomendasikan untuk membantu melatih kemampuan mengerjakan lab dan troubleshooting. Nah, untuk teman-teman yang sedang belajar mengenai buku OSPF, segmen routing, MPLS, buku CCNI, teman-teman boleh order untuk bukunya, boleh order. Nah, untuk bukunya kita diskon 10% dan pre-order PO Rp100.000. Untuk pengirimannya 100% gratis ongkir sampai alamat tujuan. Untuk selanjutnya, di sini ada website kami. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengenal lebih lanjut, bisa kunjungi website kami di bestpartnetwork.com. Nah, baik kita masuk ke website kami ya, Bestpartnetwork. bestpartnetwork.com. Nah, di sini langsung terhubung ya ke website kami.
Nah, di sini ada penjelasan mengenai perusahaan kami. About us, our company is full experience, energetic, and young technical person. Selanjutnya ada our product training class. Nah, di sini ada our product yang kami tawarkan mengenai training class. Di sini ada buku dan di sini ada project-project yang sudah bekerja sama dengan kami. Nah, di sini ada our produk ya. Di sini ada Cisco. Nah, di sini ada panduan training class. Kita buka lebih detailnya. Training class CCNI. Jadi di sini itu jadi training class ini untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikasi. Nah, di sini ada pelatihannya gitu. Nah, di sini ada overview, request, level, goal, intended for, syllabus. Jadi untuk waktu-waktunya atau untuk harinya materi-materi apa gitu yang dipelajari, yang dilatih dari 1, dari 2, 3, dari 4 sampai 5. Nah, untuk durasi waktunya untuk durasi waktu pelatihannya itu 5 hari ya. Nah, untuk pembayarannya di sini ada 2.990.000 untuk maksimum 2 orang. Nah, di sini ada investment atau kelas privatnya ya. Ada 4.990.000. Nah, bagi teman-teman yang berminat bisa kontak kami pada bagian kontak us di bagian bawah ya. Di sini ada alamat kami. Boleh langsung ke alamat kami. Biar enggak terlalu ribet, boleh hubungi kami di website bestpartnernetwork.com. Nah, di sini ada pun nomor WhatsApp kami di 6287891448413. Boleh hubungi kontak kami ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Rena atas pemaparannya. Dengan ini berakhirlah webinar kita pada siang kali ini. Terima kasih kepada seluruh pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir webinar Ramadan yang penuh berkah ini. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama belajar dan berbagi ilmu di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat, serta kepada semua peserta yang telah berpartisipasi aktif untuk mengikuti acara di setiap webinar Ramadan kali ini. Tidak terasa Hari Raya Idul Fitri akan segera tiba ya. Saatnya kita merayakan kemenangan setelah sebulan penuh berusaha untuk meningkatkan ibadah dan keimanan. Mari kita sambut Idul Fitri dengan hati yang bersih, penuh rasa syukur, dan kebahagiaan bersama keluarga serta orang-orang yang terdekat. Semoga Hari Raya Idul Fitri ini menjadi momen untuk bersilaturahmi dan terus meningkatkan amal kebaikan. Kami mengucapkan selamat Hari Idul Fitri pada tahun 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan webinar ini. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan di Hari Raya Idul Fitri ini dan seterusnya. Akhir kata, mari kita tetap menjaga semangat
kebaikan dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan dan menyambut Hari Idul Fitri ini dengan penuh sukacita. Saya Vanessa Fitri selaku host webinar pada siang kali ini beserta seluruh panitia webinar pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Yumkin ila hadzani in wajadtum minni al-afat arjuminkum al-afwa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.